Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 4 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin ya, dimana kemarin closing di hari Jumat dan kemudian hari ini pasar libur dan kemudian kita tunggu lagi buka ketika hari Senin besok ya, tanggal 30 Mei ya. Oke. Dimana ini kita gunakan, analisis ini kita gunakan untuk tindakan apa yang akan kita ambil besok di hari Senin. Apakah kita yang belum punya, apakah kita sudah bisa masuk, ataukah kita masih harus menunggu lagi untuk di momen yang tepat ya untuk kita bisa mulai entry. Dan untuk kalian yang masih punya, apakah kita sudah mulai harus take profit ataukah malah kita harus sudah cut loss ya, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan gabung ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing-sharing dengan member-member yang lain dan tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, selanjutnya untuk saham yang akan kita analisis yang pertama adalah saham Inco. Oke, saham Inco ini sendiri kalau dari trennya bisa kita lihat dari trennya adalah trennya uptrend ya, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle saat ini juga masih konsisten berada di atas MA50 ya, di mana di sini ketika dia naik sini sampai harga menyentuh harga 8.800-an ya di sini. Dan kemudian dia turun dan kemudian masih tertahan di MA50-nya dan kemudian dia kembali menguat lagi. Tetapi dia kemarin di sini mencoba nge-breakout ya di harga 7.950 di sini, di mana itu adalah area, bisa dibilang area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, itu adalah area support resisten sebelumnya di sini di harga 8.000 di harga 7.950 ya. Di sini adalah resisten sebelumnya dan kemudian di sini sempat menjadi area pantulan supportnya dan kemudian di sini sempat menjadi area resisten kembali ketika area supportnya ini di breakdown ya. Oke. Di sini dan kemarin dia sudah sempat keluar sebenarnya di sini di candle ini ya. Di candle ini dengan volume bisa dibilang cukup bagus di candle ini, tapi kemudian di tanggal 23 Mei kemarin dia kembali di reject lagi ya, dimana dia minusnya di bawah area supportnya, dimana batas bawahnya adalah di harga 7.775 dan dia closingnya di harga 7.725 ya. Oke, dan kemudian dia kembali menaik lagi di mana terbentuk candle doji dan kembali ke atas areanya lagi dan kemudian dia kembali reject lagi dan kemudian dia mencoba menaik lagi ya di sini ya. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya untuk saham Inco ini saya simpulkan, jadi mending kan di sini sudah ada istilahnya indikasi dia akan terbentuk rejection ya. Kalau saya tarik garis seperti ini, nah maka dia akan terbentuk pola bullish pennant ya di sini. Oke, jadi untuk saran saya, jadi untuk kalian yang belum punya, untuk belum punya saham Inco ini, kita bisa tunggu aja dia di harga 7.100 atau 7.050-an, di mana di sini adalah area support dan ini di mana support ini terbentuk adalah dari area resisten sebelumnya ya di sini. Di harga 7.000-an di harga 7.000-an ini ya, di mana di sini juga ada support MA50 yang bisa berfungsi menjadi area support. Jadi kalau yang belum punya, kita bisa tunggu aja atau jemput di bawah sini ya di harga 7.000-an, atau kita tunggu dia breakout sekalian berada di atas area sini, misal berhasil nge-breakout harga 7.950 dengan batasan cut loss kita di bawah satu tick ini aja. Misal kita buy on support ya. Jadi kita tunggu jemput dia di harga-harga 7.000-an ini. Misal kita masuk di harga 7.125, batasan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA50-nya di harga 6.925 dengan persentase cut loss kita adalah 2,81%. Resistennya di mana? Resisten terdekat kita adalah di sini. Di harga 7.775 dengan persentase 9,12% untuk take profitnya kalau kita buy on support. Tapi kalau ternyata dia nggak kembali ke support, kita bisa buy on breakout ketika dia sudah menembus atau berada di atas harga 7.900 berapa ini? 7.950-nya. Jadi anggap aja kita masuk di harga 7.975 dan batasan cut loss kita buat aja di harga 7.725 dengan persentase cut loss kita adalah 3,13% dan resisten kita sama seperti sebelumnya. Anggap aja kita buat di harga 8.775 dengan persentase 10,02% ya. Seperti itu ya. Jadi untuk saham Inco ini
Kalau yang belum punya, kita bisa masuk ketika dia kembali ke supportnya atau dia ngejebol area resistennya, dimana untuk saham Inco ini sendiri saat ini sangat-sangat menarik ya. Trennya adalah trennya sedang bullish atau sedang uptrendnya. Oke. Dan selanjutnya untuk kalian yang masih punya saham Inco ini ya terserah ya. Jadi di sini kalau kalian mau jual dulu juga nggak masalah, dimana dia di sini ada indikasi sudah terbentuk pola rejection atau bisa dibilang resistennya juga semakin lama semakin menurun, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area-area supportnya ini. Tapi kalau emang mau hold terus juga nggak masalah, selagi dia masih berada di atas garis MA50 nya berarti trennya masih terjaga. Tapi kalau sumpama MA50 juga kembali di breakdown, ya sudah, berarti kita bisa keluar dulu aja, dimana dia sudah memberikan kode kepada kita bahwa siap-siaplah untuk keluar dari saham ini, bahwa aku akan atau saya akan sudah mulai memulai pola downtrendnya. Jadi dia memberikan kode awal, tapi kode itu belum valid ya selagi dia masih berada di atas MA 200 nya. Jadi ada 3 kode. Kode pertama adalah kalau saham itu akan bergerak downtrend, adalah kode pertama dia ngejebol garis MA 50 nya harganya, dan kemudian kode keduanya dia juga ngejebol MA 200 nya. Tadi saya ulangi lagi ya. Jadi kode pertama adalah dia ngejebol MA50 nya, kode kedua dia juga ngejebol MA200 nya, dan kode ketiga adalah terbentuk pola dead cross ya, dimana garis MA50 memotong ke bawah garis MA200, maka di situ adalah kode yang valid di mana saham itu akan bergerak downtrend. Cuman kita udah bisa berjaga-jaga ketika dia sudah memberikan kode pertama ya, dimana dia sudah ngejebol MA50 nya garis hijau ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk Inco ini. Selanjutnya ada saham ITMG. Oke, ITMG ini dulu sempat saya bahas juga, sangat-sangat menarik ya, dimana saham ITMG ini kalau kita lihat menggunakan time frame bulanan, dia terbentuk pola double bottom seperti ini, dan benar-benar terbentuk polanya sangat-sangat rapi ya di sini. Nah, di sini juga bisa kita lihat di candle ini dia sudah berhasil nge-breakout dari area resistennya. Di sini terlihat jelas, dan kemudian kalau kita lihat harga tertingginya saham ITMG ini adalah di harga 5.800 di harga 58.100 ya. Oke, kalau kita lihat, kalau kita masuk di harga, kalau dari harga closingnya sekarang sampai dia di harga tertingginya ini, dia bisa sampai ke harga 58.100, berarti kita akan dapat profit sekitar 77,36%. Tentunya itu tetap dengan sesuai kalau dia tetap berada di jalurnya atau di fase uptrendnya. Tapi kalau nanti ternyata dia berbalik arah, jadi kita mungkin harapan ini akan tertunda sedikit ya, dimana kalau kita lihat sendiri ini hal yang nggak mustahil ya untuk ITMG bisa sampai ke harga 58.100 ya, dimana saya pernah beli saham ITMG ini kalau nggak salah dulu di harga 21 ribuan juga. Nggak nyangka juga dia bisa sampai ke harga 30 ribuan ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk contohnya aja seperti saham Arna ya. Arna ini polanya bener-bener sama seperti saham ITMG ya. Nah, ini saya hilangkan dulu. Di sini saya akan buat area resistennya ya. Dan kemudian di sini saya akan buat pola double bottomnya. Ini bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Oke, ini saya hapus aja biar benar-benar terlihat seperti Nah, sekarang seperti ini ya polanya. Di sini adalah area resistennya, dan kemudian di sini dia sampai ke harga yang saya buatkan seperti ini aja. Nah, sekarang kita lihat untuk ITMG. Nah, jadi hampir sama ya polanya ITMG dengan Arna.
Nah, seperti ini ya. Dan kemudian dia breakout dari area resisten ini dan kemudian dia bisa sampai ke harga tertinggi ya. Jadi nggak mungkin dari saham ITMG ini bisa sampai seperti saham Arna ini ya. Nah, tapi di sini kita harus tahu kita harus punya apa ya istilahnya, tetap mengawasi ya. Jadi kalau kita masuk ke saham ITMG ini, kita harus tetap pastikan dia tetap berada di jalur uptrendnya. Tapi kalau dia mulai atau sudah memberikan kode dia akan bergerak downtrend, ya udah kita bisa jual dulu aja. Tapi kalau seumpama kita ingin beli dan ingin hold jangka panjang saham ITMG ini, selagi dia masih berada di jalurnya masih aman. Coba kita lihat dari daily-nya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini juga ada pola bullish pennant ya di sini. Dimana ini resistennya turun dan kemudian dia supportnya naik dan kemudian dia berhasil breakout di area sini ya. Oke, di sini adalah pola bullish pennant seperti ini. Resistennya menurun dan kemudian supportnya menaik dan kemudian dia berhasil breakout dari area resistennya dan kemudian dia lanjut naik ya di sini. Dan dia breakout dari area sini dan kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kalau kita masuk di harga closingnya kemarin, misal di harga 32.800 Oke, seperti ini. Dan batasan cut loss kita buat aja maksimal di bawah garis MA50-nya ya di sini. Dan untuk resisten tertinggi kita adalah di sini ya. Oke, target kita anggarkan aja di harga di harga 58.100 ya. Oke, seperti ini ya. Jadi selagi dia masih berada di bawah atau berada di atas garis MA50-nya, maka trennya saham ITMG ini akan masih terjaga ya, dimana dia akan bergerak uptrend selagi garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle-candle juga masih berada di atas garis MA50-nya, maka ada kemungkinan untuk dia bisa sampai ke harga di harga 58.100 itu, dimana kita akan dapat sekitar profit 76,56%. Dan coba kalau kita cari lagi di mana untuk resisten-resisten terdekatnya, jadi biar nggak terlalu jauh banget. Oke, mungkin di sini ya bisa kita jadikan area resisten, di mana ini adalah area pantulan sebelumnya atau area support sebelumnya. Oke, ternyata ini juga kalau kita jeli ya, ini saya hilangkan dulu. Di sini terbentuk pola double top ya. Anggap ini saya buat area resistennya dulu. Dan kemudian di sini saya akan buat pola double topnya. Satu. Oke, seperti ini. Dan kemudian supportnya di breakdown ya, dan kemudian dia lanjut turun. Oke, berarti di sini bisa kita tarik aja ke sana. Ini adalah target selanjutnya untuk target terdekatnya. Oke, target terdekat ITMG adalah untuk saat ini adalah di harga 36.425 ya, dengan presentasi take profit kita adalah kalau kita masuk di harga 32.850, presentasi take profit kita adalah 10,88% dan batasan cut loss kita di harga 28.200 dengan batasan dengan presentasi 14,16% ya. Kita maksimalkan aja untuk batasan cut loss kita tetap atau maksimal di bawah garis MA50-nya, dimana selagi dia masih berada di atas garis MA50-nya berarti masih aman ya. Oke, jadi untuk kalian yang mau masuk ke saham ITMG ini, ya saat ini saatnya lah untuk kalian mulai cicil-cicil masuk dari saham ITMG ini. Jadi selagi dia masih kuat atau masih berada di atas harga 31.275 ini berarti masih aman, dan batasan akhirnya selagi dia masih berada di atas garis MA50-nya dia masih aman. Tapi kalau seumpama MA50 nanti ditembus, kita bisa jual dulu aja yang udah
Yang udah profit kita amankan dulu profit yang udah kita dapat, dan yang belum profit ya udah kita jual aja juga. Jadi amankan aset yang masih kita punya daripada kita ke bawah atau terikut dia ketika dia sudah mulai bergerak downtrend ya di sini, dimana dia masih bergerak uptrend kuat, dan kemudian kalau nanti semua dia bergerak downtrend ya udah kita keluar dulu aja, jangan tetap nebeng ketika dia bergerak malah bergerak turun. Kita itu nebeng di saham ketika saham itu bergerak naik, tapi kita loncat atau kita turun ketika saham sudah mulai bergerak turun ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ITMG ini. Jadi ya waktu-waktu seperti ini ketika dia turun malah bisa dibilang adalah kita dapat harga-harga diskon ya. Jadi kalau sumpah besok turun lagi ya udah cicil lagi masuk lagi, turun lagi cicil lagi masuk lagi, dia masih berada di MA di atas MA 50 nya, berarti masih aman untuk kita bisa mulai cicil masuk saham ITMG ini, dimana untuk targetnya tertingginya kita akan dapat sekitar 77% tadi ya di harga 80 ribuan. Oke, itu dan itu bukan sesuatu hal yang mustahil ya, tentunya tetap kita awasi dengan trennya. Jadi kita lihat trennya, selagi dia masih berada di trennya atau di jalur uptrendnya kita masih bisa hold. Oke, selanjutnya untuk tadi untuk yang masih yang masih punya kita masih aman ya untuk hold terus selagi dia masih berada di atas garis MA 50 nya. Oke, selanjutnya ada saham Telkom. Oke, untuk saham Telkom ini kemarin kembali menguat 2,38% ya, dimana di sini bisa dibilang dia opennya ngegap ya, dimana di sini kalau kita lihat tanggal 25 Mei kemarin, dimana dia closingnya di harga 4.200, dan kemudian di candle yang ini dia opennya di harga 4.260, berarti lebih tinggi dari candle sebelumnya atau closing candle sebelumnya di candle doji ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk saham Telkom ini sendiri bisa dibilang masih kita harus masih ada sinyal warningnya atau bisa dibilang sinyal hati-hatinya, dimana selagi dia masih berada di bawah garis MA 50 nya ini dia berarti masih apa istilahnya, atau berarti dia masih valid memberikan konfirmasi kepada kita dia akan sudah bergerak downtrend ya. Cuman saat ini dia masih bisa dibilang masih mengulur waktu ya, apakah dia akan kembali melanjutkan tren uptrendnya ataukah dia akan mengulur waktu untuk memberikan waktu kita untuk kita bisa keluar dulu sekarang daripada nanti dia sudah menjebol garis MA 200 nya ini ya di sini. Dan untuk saat ini sendiri MA 200 nya adalah di harga 4093. Jadi selagi dia masih berada di atas area sini, di mana area ini dimana batas bawahnya di harga 4070, berarti masih aman. Jadi ada kemungkinan di sini dia akan bergerak sideways ya di area sini, dimana ini adalah area, bisa dibilang ini adalah area resisten dan area support sebelumnya. Batas atasnya di harga 4450 dan batas bawahnya di harga 4400. Jadi ada kemungkinan dia pergerakannya akan seperti ini ya. Dan sampai akhirnya dia akan memutuskan apakah dia akan breakout kembali ke jalur uptrendnya ataukah dia akan kembali nge-reject area sini ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk kalian yang belum punya saham Telkom ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, kalau dari risk reward sendiri kurang bagus ya kalau kita masuk sekarang, dimana kalau seumpama kalau kita lihat dari risk rewardnya, batasan cut loss kita lebih tinggi dibandingkan dengan persentasi take profit yang akan kita dapat, dimana kalau kita masuk sekarang di harga closing kemarin kita hanya dapat kemungkinan keuntungan sekitar 2,33%, dan batasan cut loss kita kalau seumpama kita harus cut loss kita harus kehilangan 5,58%. Jadi untuk saran saya sendiri, kalau yang belum punya kita bisa tunggu aja dia kembali ke harga ini ya, di harga 4120, dan batasan cut loss kita masih sama di harga 4060 dengan presentasi cut loss kita adalah 1,46% dan resisten kita juga masih sama di harga 4400 dengan presentasi take profit kita adalah 6,80%. Untuk yang belum punya kita bisa buy on support di sini, atau kalau seumpama dia nggak bergerak turun kita bisa tunggu dia breakout dari area sini ya di harga 4450. Misal kita masuk di harga 4460 dengan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 4390 dengan presentasi 1,57% dan resisten kita targetkan aja di resisten yang sama sebelumnya di sini di harga 4800 dengan presentasi 7,63%. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang belum punya, kita bisa sabar aja, kita tunggu dia kembali ke area supportnya atau kita tunggu dia breakout ya. Jadi kita bisa buy on support atau kita bisa buy on breakout. Dan untuk kalian yang masih punya saham Telkom ini, jadi kita masih dan saat ini posisinya bisa dibilang
sudah profit, kita bisa awasi di area resisten 4.400 ini ya. Kalau seumpama dia nggak berhasil ngejebol ke atas, kita bisa jual dulu aja, ada kemungkinan dia akan kembali reject ke area supportnya ini. Tapi kalau seumpama dia berhasil breakout atau berhasil bertahan di atas harga 4.450, kita bisa hold dulu, bisa hold terus, dimana dia ada pembalikan ya, atau bisa dibilang pola reversalnya dari pola uptrend ke downtrendnya bisa dibilang gagal ya, dimana dia akan kembali lagi ke jalurnya, atau lebih bagus lagi kalau dia berhasil breakout dari harga 4.840 ini, lebih menarik lagi ya untuk saham Telkom nih. Oke, tapi kalau seumpama dia nanti apa istilahnya kembali turun dan kemudian ngejebol area sini atau menembus harga 4.070, ya udah kita bisa keluar dulu aja, berarti dimana dia sudah memberikan kode kepada kita bahwa dia akan bergerak downtrend ya, dimana dia pertama sudah menjebol garis MA 50-nya dan kedua sudah menjebol MA 200-nya, dan kita tinggal tunggu aja untuk kode ketiganya. Dia terbentuk pola dead cross dimana garis MA 50 memotong ke bawah garis MA 200-nya. Oke, seperti itu ya untuk Telkom ya. Selanjutnya ada saham AALI. Oke, AALI ini kalau kita lihat secara trennya saham ini masih bagus ya, dimana dia sudah berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya di sini, dan kemudian dia sudah berada di atas garis MA 50-nya. Kalau dari menggunakan time frame bulanannya, tapi kalau kita lihat dari daily-nya di sini, ketika dia berhasil breakout ya, di sini, tetapi dia masih tetap belum kuat untuk menjebol area resisten ini ya, dimana di sini batas atasnya adalah di harga 13.375 dan dua kali ada percobaan, tiga kali ya, di sini sekali, di sini dua kali, dan kemudian di sini tiga kali, dan kemudian kembali reject lagi, dan kemudian di sini juga dia sempat ngejebol MA 50 kembali, tetapi dia kembali menguat kemarin di tanggal 27, dimana dia naik sekitar 1,88%. Coba kita lihat untuk risk rewardnya, kalau kita yang belum punya saham AALI ini, kita lihat dulu. Oke, batasan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA 200-nya ya di sini. Dimana saham ini sendiri masih bergerak uptrend ya, dimana MA 50 berada di atas garis MA 200-nya. Dan kalau kita lihat sendiri untuk secara risk rewardnya kurang menarik ya, dimana batasan cut loss kita lebih besar atau sudah melewati 10%, dan untuk take profit kita cuman 6,95%, jadi bisa dibilang kurang bagus kalau menurut saya sih. Tapi kalau kalian mau masuk juga nggak masalah, tapi kita harus mentolerir batasan cut loss kita. Jadi kalau seumpama dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 11,46%. Tapi kalau kita beruntung dan dia bergerak naik, kita akan dapat sekitar 7%-an, dan di sini juga bisa dibilang ya ada kemungkinan dia besok akan bergerak naik ya, dimana dia saat ini harganya sudah berada di atas garis MA 50 ini kembali, dan kemudian di sini volumenya sudah mulai menghijau walaupun masih kecil ya, tapi di sini sudah muncul istilahnya buyernya sudah mulai ada power kembali ya, dimana di sini ada penurunan besar-besaran di sini. Dan kemudian di sini sudah mulai melemah kekuatannya dari volumenya ya, bisa kita lihat sini volumenya sudah melemah ya di sini, dan kemudian di sini sudah muncul kekuatan atau power dari buyernya. Jadi ada kemungkinan di sini kita bisa entry dengan ya itu tadi tetap pilihan ya. Tapi kalau saran saya kita tunggu aja dia kembali reject lagi ke area supportnya ini, misal di harga 11.275. Tujuannya apa? Untuk mempersempit persentasi cut loss kita dan memperlebar persentasi take profit kita. Jadi kita bisa tunggu dia kita tunggu dia di supportnya, atau kita tunggu kalau sumpah dia nggak kembali ke support, kita tunggu dia breakout sekalian dari area sini. Misal kita ambil di harga 13.425, atau kita kecilkan lagi 13.400 misalnya, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 13.000-nya dengan presentasi 2,98%, dan resisten kita di harga 14.675, dimana itu adalah area resisten sebelumnya dengan presentasi 9,51% dari saham AALI ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa masuk sekarang, tapi kalau kita masuk sekarang kita harus tahu batasan toleransi kita di mana dia bisa dibilang saat ini berada di tengah-tengah ya, seperti itu. Atau kita bisa tunggu aja dia kembali ke area supportnya. Tapi kalau sumpah kita tunggu di support dia ternyata nggak kembali ke support, ya udah kita tunggu aja di area breakoutnya, atau kita buy on breakout di atas sana. Oke, seperti itu. Dan untuk kalian yang masih punya saham AALI ini, kita masih bisa hold terus ya, selagi dia berada di jalurnya, atau selagi masih berada di atas garis MA 200-nya, berarti trennya masih bergerak uptrend ya. Tentunya kalau dia seumpama dia berhasil ngejebol harga 13.375 ini, tentunya saham AALI ini akan lebih menarik lagi ya, dimana dia kalau bisa sampai ke harga tertingginya, kita bisa lihat di sini sampai ke harga 23.475 ini ya.
kita akan dapat sekitar 74,99%-an ya. Jadi hampir sama ya seperti saham ITMG tadi. Oke, berarti kita sudah selesai untuk menganalisis 4 saham ini, di mana saham Inco tadi saya akan tarik kesimpulan. Ke saham Inco tadi kita bisa tunggu dia kembali ke area supportnya, atau kita tunggu dia ke area, atau kita tunggu dia berhasil breakout dari area resistennya. Untuk ITMG sekarang berarti kita sudah bisa untuk cicil-cicil masuk ya. Ketika nanti harga turun kita bisa cicil masuk selagi dia masih berada di atas garis EMA 50 nya, berarti masih aman. Dan target kita kalau selagi dia masih berada di trend uptrendnya atau berada di atas EMA 50 nya, kita masih ada harapan dapat sekitar 70-an% dari saham ITMG ini. Dan saham Telkom sendiri masih berada di zona yang bisa dibilang sangat rawan ya. Jadi kita tektok aja kalau dia sampai ke area resisten ya dan belum ngejebol atau ngebreakout kembali EMA 50 nya, kita bisa jual dulu aja ya. Jadi tapi kalau sumpah dia berhasil ngebreakout EMA 50 nya, kita bisa hold dengan harapan dia kembali ke jalur uptrendnya. Oke. Selanjutnya untuk saham Ali tadi, kita bisa tunggu dia breakout atau kita tunggu dia kembali ke area supportnya, sama seperti saham Inco tadi ya. Cuman untuk keempat saham ini berarti ada 3 saham yang bergerak uptrend dan satu saham seperti saham Telkom yang sudah memberikan kode kepada kita bahwa dia akan bergerak downtrend. Tapi untuk saat ini dia masih aman ya, dia masih berada di atas garis MA 200 nya. Oke, seperti itu aja untuk analisis kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen kalau masih ada yang perlu kita diskusikan di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.